memang bisnis itu syarat mendasar itu harus untung kalau bisnis itu mau bagus gitu kan. Tapi kan realitasnya kadang tidak seperti itu. Artinya itu tergantung dari perspektif. Ya, karena kita punya passion, kita mau mendevelop seperti apapun, kalau ujung-ujungnya rugi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dunia usaha itu tidak lepas dari kebijakan politik. Pokoknya bisa ngasih makan bergizi gratis bisa lah. Ya problemnya itu kan bukan di kurang makan, tapi kurang makanan bergizi. Beda loh ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, seperti biasa, kalau sudah posisinya duduk gini, pasti ada pembicaranya. Nah, kebetulan di video saya sebelumnya, saya mengulas tentang tempat wisata yang mungkin bisa menjadi tempat belajar teman-teman sambil mungkin berlibur. Nah, tempat itu tentu punya pengelola. Nah, sekarang saya langsung ngobrol dengan Mas Bima selaku pengelola ya Mas ya? Ya, pemilik, owner ya. Pengelola juga. Siap. Ya. Nah, langsung ketemu dengan beliau gitu. Halo. Jadi kalau pas lagi main ke kebun Karanganyar, kebun kopi ya di Blitar, ketemu langsung sapa aja Mas Wim gitu. Nah, kebetulan ada hubungannya juga dengan topik kita hari ini pada teman-teman semua ini. Jadi Mas Wim, para subscriber saya rata-rata adalah pebisnis pemula. Oke. Nah, harapannya dari channel ini itu mereka bisa dapat ya inovasi atau inspirasi dari orang-orang yang sudah berwirausaha terlebih dahulu. Tuh. Nah, tapi sebelum kita bahas masuk ke wirausaha, nah saya mau bahas dulu nih, Mas Wima ini masa lampaunya. Gak apa-apa kita kulik-kulik sedikit Mas ya. Mas Tapi Wima, jangan mengulik ya cerita mantan-mantan. Waduh, gak bisa Mas. Nah, ini depan ada masa lampau juga itu. Ya. Iya, di depan langsung ada rumahnya Mas Wima, nanti bahaya ya ada kedengeran gitu ya. Oke, Mas Wima ini dulu memang cita-cita ingin jadi wirausaha atau memang suruhan orang tua? Karena pasti teman-teman di sini kan ada yang aku ingin jadi wirausaha atau bahkan disuruh sama orang tuanya, biasanya sih keturunan Tionghoa yang suruh kayak gitu ya. Atau ada orang yang terpaksa. Nah, Mas Wima ini sebenarnya golongan yang mana nih? Ketika waktu masa sekolah lah katakanlah ya, itu sebetulnya tidak ada bayangan harus jadi pengusaha. Memang pengennya ya, yang penting pengen kaya kan itu aja. Tapi kayanya itu dengan cara seperti apa menjadi pengusaha itu jujur aja tidak terlalu terlintas, karena memang di zaman itu kan literasi kita ya, termasuk ya literasi orang tua kita dan guru itu belum seluas seperti sekarang. Ya, zaman dulu itu kan ya pengennya kan yang template banget lah, pengen jadi presiden, pengen jadi pilot, pengen jadi astronot gitu kan. Nah, justru dulu itu karena dulu tuh kan saya dari dulu kan seneng komik ya, seneng anime dan sebagainya, dan seneng nge-game. Ya, pengen menjadi salah satu pembuat game maker gitu lah. Ya, tapi kemudian waktu di masa kuliah, karena pada saat itu akhirnya saya punya skill bermusik, akhirnya pengen jadi rockstar. Oke, saya pernah lihat video klipnya. Iya, seperti itu. Nah, cuman ya ternyata kan ya nggak segampang itu ya. Ya, zaman dulu publikasi tidak semudah sekarang. Walaupun memang sempat terobsesi ya, jadi bertahun-tahun itu dapat duit gitu ya, pakai ngeband, habis aja buat seperti itu. Siap. Nah, sementara kita berhadapan dengan realita pangsa pasar itu belum tentu suka dengan musik yang kita usung. Sehingga pada saat itu akhirnya walaupun sadarnya sudah agak telat, sudah 25 ke atas ya. Akhirnya awalnya yang saya bermusik untuk jadi kaya, saya balik, saya ingin kaya dulu baru bisa bermusik. Supaya apa? Supaya nggak terpatok dengan pangsa pasar yang disukai. Kan seperti itu. Bahkan mungkin bisa membentuk pasar gitu. Iya, bahkan bisa membentuk pasar. Nah, tapi kemudian perjalanan waktu saat itu, oke, aku harus jadi pengusaha. Pengusaha apa dulu nih? Semua udah saya lewati nih. Jadi mulai dari pengusaha futsal, pernah jadi kontraktor gitu kan. Tapi kontraktor ya seperti itu. Jadi kadang duit kita habis justru ketika ya harus ngelobi-ngelobi lah. Dan akhirnya proyeknya nggak dapat juga gitu kan. Nah, sampai pada saat itu
perkebunan ini jujur aja, Hmm. dulu tuh saya tanda kutip tidak menoleh ke sini. Karena di mindset keluarga kita ketika ngelihat perkebunan ini tuh istilahnya peteng gitu loh orang Jawa. Terus kayak nggak menguntungkan dan sebagainya seperti itu. Nah, sampai waktu itu 2014 karena kondisi perkebunan ini juga memprihatinkan, nah keluarga sempat mau menjual. Nah, sampai pada saat itu kok tiba-tiba ada keinginan untuk masuk menyelamatkan aset kebunnya. keluarga. Oh. Jujur aja itu terinspirasi oleh game Harvest Moon Save the Homeland. Iya. Seperti itu. Itu zaman saya masih ada. Iya. Ngomong-ngomong zaman, berarti Mas Bima ini termasuk gen apa nih, Mas? Gen milenial. Milenial. Ya, gen milenial tapi yang mbah-mbahan. Nah, seperti itulah. Dan akhirnya ya ternyata saya cukup punya passion di sini. Seperti itu. Siap. Nah, berarti bisa nggak nih, Mas, kalau kita tarik itu, kalau kita bikin usaha itu nggak harus gagal di awal-awal tuh dianggap sebuah kegagalan banget. Toh buktinya Mas Bima ya sampai sekarang masih tetap berwirausaha, tapi walaupun sebelum-sebelumnya tidak berhasil banget gitu. Ya, kayaknya semua pengusaha itu dari skala 1 sampai 100 itu pasti semua pernah mengalami kegagalan. Ya. Cuma bedanya kegagalan itu kerasa apa enggak. Ya, kalau anaknya Crazy Rich ya mungkin nggak kerasa, dia tinggal bikin baru, apalagi anak presiden gitu ya. Wah, siap. Seperti itu. Tapi kalau nanti jual martabak. Ya. Nah, jadi kalau gagal itu pasti. Nah, utamanya adalah karena kita kurang literasi. Karena sejujurnya saya mengalami diri saya sendiri. Saya nggak dapat literasi, tidak banyak mendapatkan literasi tentang berwirausaha sejak saya kecil. Karena bapak saya sendiri memang skillnya lebih kuat di organisasi, di politik, seni juga seperti itu. Jadi pelajaran tentang mengelola uang itu juga kita tidak dapat. Kita dapatnya by jalan gitu loh. Walaupun cost-nya mahal, ya. Kegagalan itu cost-nya luar biasa. Pelajaran kehidupan yang saya rasakan luar biasa. Nah, tapi ya alhamdulillah ya kita memperbaiki diri terus lah. Ya. Berarti nggak usah khawatir juga ya kalau bisa dibilang, saya kan nggak dapat materi tentang kewirausahaan atau saya harus belajar dulu. By proses juga bisa berarti Mas Bima ya? Ya, cuman kalau prosesnya parah, kejelungup nanti takutnya nggak bisa bangun. Makanya sekarang dengan kita dimudahkan akses terhadap ilmu pengetahuan itu kan mudah hari ini ya, di YouTube. Ya, itu berapa banyak influencer ya. Yang penting kita pintar memfilter, kita bisa menentukan mana yang cocok untuk kita gitu kan. Jadi artinya dengan adanya kemudahan akses untuk pengetahuan tentang berwirausaha yang harusnya kalau mungkin di orang di zaman saya kita butuh 5 tahun untuk belajar. Harapan kita generasi muda ini butuh waktu kurang dari 1 tahun untuk bisa belajar. Jadi tidak perlu lagi lah mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita buat. Benar. Atau kita belajar dari kesalahannya orang lain gitu. Iya, betul. Walaupun pasti nanti ketika jalan pasti berbuat kesalahan. Nggak mungkin lah. Ya, karena mungkin kasusnya kan beda-beda. Tapi dengan kita belajar dari banyak sumber, kita bisa mitigasi. Ya. Benar. Nah, tadi ada kata yang menarik nih, Mas Bim. Jadi ada passion. Nah, pertama kasusnya di kebun kopi ini karena peteng tadi bahasanya ya. Wah, ini kalau dikelola juga paling banyak ruginya misalkan. Terus belum tentu juga ini passionnya Mas Bima nih. Nah, tapi kok bisa sampai sekarang itu bertahan. Bahkan kalau kita lihat ya, mungkin kalau kita bilang kebun kopi itu mungkin nggak sebagus punyanya Mas Bima nih. Karena ini udah ada wisatanya, terus pengelolaannya, manajemen ada, sampai museumnya. Nah, kok bisa kayak gitu Mas? Padahal kalau di luar sana mungkin teman-teman, ini kan aku harus mencari sesuai passionku. Kalau nggak sesuai passion agak aras-arasen atau males lah. Itu gimana menurut Mas Bima? Ya, pertama gini, memang pekerjaan yang baik itu adalah sesuai passion. Tapi ingat loh, tidak semua orang bisa milih. Kadang kalau cuma passion toh aja nanti jangan-jangan nggak dapat duit kan gitu kan. Itu. Nah, terkait sama perkebunan di sini, memang ada beberapa faktor yang membuat akhirnya kok sesuai dengan passion saya. Apa itu Mas? Nah, jadi malah menciptakan ya? Jadi gini, pertama adalah memang pada saat saya masuk di 2014 itu, saya kan dasarnya kan senang traveling, senang bepergian. Nah, ya inilah nonggo nang negara-negara tetangga lah ya seperti itu. Dan di situ saya kan bisa melihat bagaimana negara-negara tersebut mengelola
pariwisatanya. Ya, terutama negara-negara yang wisatanya maju itu, ya mereka memang serius ya. Dan Indonesia tuh sayangnya tata kelola wisatanya sejujurnya kecuali Bali dan Jogja jauh lah dari negara-negara yang memang terkenal di pariwisatanya. Nah, di situ tuh sebenarnya ketika saya masuk ke sini, saya ingin menyulap tempat ini bukan hanya perkebunan kopi, tapi gimana ini bisa menjadi sarana wisata juga. Nah, di sini ada faktor penunjangnya apa? Sejarah. Kebetulan saya sendiri memang pencinta sejarah. Saya itu excited banget lah. Ya, jadi menggali dokumen-dokumen lama, dan tempat ini walaupun saya sudah mengelola sejak udah hampir sudah 11 tahun loh saya. Ya kan? 11 tahun. Nah, tapi data demi data, fakta demi fakta itu terus muncul. Gitu loh. Ya. Karena di sini akhirnya saya pernah ketemu dengan cicitnya pendiri di sini. Wah, akhirnya tuker-tukeran data, ketemu foto lama seperti ini. Malah exercise terus ya? Iya, terus seperti itu. Akhirnya karena pencinta sejarah tadi, betul. Ini jadi akhirnya passionnya juga terlibat. Iya. Jadi karena pencinta sejarah, pencinta budaya, di sini saya bisa wujudkan hobi saya. Ya, saya bikin museum sendiri yang bisa tak kelola sakarepku sendiri, gitu kan. Terus tentang kopinya sendiri. Kopi itu sendiri juga sesuatu yang sangat menarik. Yang dulunya saya nggak paham ya. Saya bukan penggemar kopi ya dulu ya. Taunya kopi ya cuman Kapal Api sama Kopiko dulu kan. Nah, cuman sekarang dengan seperti ini, kopi itu sangat menarik. Mulai dari tanamannya, mulai dari pasca panennya, pengolahannya, sampai tata cara penyeduhannya, itu ada begitu banyak cerita kopi. Makanya nggak salah kalau sampai ada jargonnya filosofi kopi kan. Ya, di balik secangkir kopi itu ada jutaan cerita di situ. Ya, dan memang tempat ini tadi waktu saya keliling lihat banget. Jadi datang bukan kita lihat kopinya, bahkan menjelaskan tentang sejarahnya kopi di tempat ini. Betul. Jadi kayaknya kalau saya ambil studi kasus ya atau contohnya, misalkan teman-teman di sini punya usaha mungkin hobinya adalah melukis, tapi ternyata di daerah sekitar itu ada peluangnya roti. Nah, mungkin bisa rotinya dilukis. Jadi sehingga passion itu juga bisa tersalurkan, tambah semangat mengembangkan usaha gitu. Jadi kalau lihatnya dari Mas Bima kayaknya menarik juga kalau dibuat kayak gitu ya. Ya, karena bagi saya di sini kopi itu bukan hanya sekedar tanaman atau minuman. Kopi itu sudah bertransformasi menjadi ngopi. Ngopi itu ngolah pikir. Wah. Nah, di sini tuh akhirnya saya memang pengen tempat ini menjadi tempat di mana segala gagasan positif itu bisa teramplifikasi. Wah, makanya banyak orang-orang baik, orang-orang yang punya gagasan membangun negeri, itu akhirnya kok ya frekuensinya nyambung, mereka datang ke sini dan kita tambah teman. Siap. Ini konsep yang menarik Mas, karena tadi ada ngolah pikir, lalu ada gagasan, mungkin tukar pikiran. Kenapa enggak mindsetnya salah nggak nih? Silakan dikoreksi ya, atau pendapatnya Mas Bima seperti apa? Saya bikin usaha yang penting untung aja gitu. Misalkan Mas ya, ada kasus kayak pernah tahu Mixue mungkin es krim yang mana wah dor-doran aja, yang penting nanti bisa buka di mana-mana, franchise saya rame, nggak tahu nih, nggak peduli masalah franchise-nya itu akan bersaing berdekatan, yang penting franchise-nya laku. Secara bisnis kalau kita ngomong uang ya mereka udah untung, udah balik modal mungkin. Nah, tapi mindsetnya Mas Bima tadi yang saya tangkap adalah bagaimana itu bisnis bisa menjadi tempat bertukar pikiran, gagasan, atau bahkan sedikit bahasanya adalah berkontribusi pada masyarakat. Ini konsep yang seperti apa ini yang menurut Mas Bima, Anda sebagai pebisnis pemula mungkin bisa diambil, gitu Mas? Ya, memang bisnis itu syarat mendasarnya itu harus untung. Ya, kalau bisnis itu mau bagus gitu kan. Tapi kan realitasnya kadang tidak seperti itu, ya kan. Nah, artinya itu tergantung dari perspektif. Ya, karena kita punya passion, kita mau mendevelop seperti apapun, kalau ujung-ujungnya rugi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Benar. Memang kalau buat saya ini kalau bicara idealisme ya, yang bagus itu ya bisnis harus menguntungkan, tapi harus punya value untuk membangun peradaban, seperti itu. Tapi kalau ternyata pola pikirnya adalah ya yang penting aku untung, ya mau ngomong aja itu dilakukan. Tapi kalau saya seperti itu, idealismenya seperti itu. Walaupun tentu saja itu tidak mudah. Dan saya harus akui di sini seringkali idealisme saya itu justru
mengurangi keuntungan perusahaan. Oh, Iya. iya. Karena ya memang saya memang seperti itu orangnya dari dulu tuh ya memandang pendekatan sosial itu juga penting. Jadi bahkan saya juga sebisa mungkin nggak pengen bisnis saya itu sampai mematikan bisnis orang lain misalnya. Walaupun namanya bisnis nggak mungkin, pasti kan saling makan kan. Gitu, kan. Kompetisi. Dan saya sadar itu kadang menghambat langkah kita untuk sukses dalam perspektif finansial ya. Maka itu saya kan harus meng-hire orang-orang yang bisa menerjemahkan idealisme saya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Gitu loh. Siap. Karena memang ada hal yang saya memang secara secara faktualnya itu nggak bisa full ngomongin keuntungan gitu loh. Ya kadang-kadang ketika ada ini contoh kecil ya, misalnya ada serombongan orang datang ke sini, terus budgetnya kurang, kemudian mengiba istilahnya, tolong gini ya. Kalau secara bicara keuntungan ya kalau nggak masuk ya, ya nggak bisa kan. Nah itu saya biasanya pakai cara apa? Hubungi aja manajer saya. Karena kalau ngejar ke saya pasti kalah udah saya. Ya sudahlah pasti seperti itu. Gitu. Ya, ada ketegasan tersendiri dari orang lain karena kalau kita mungkin bertentangan dengan idealis sendiri kan ini agak susah ya. Iya. Jadi saya memang kecenderungannya nyari orang yang ya pola pikirnya ya profit gitu. Jadi kalau masalah impian, idealisme biar saya mikir. Tapi mereka menerjemahkannya menjadi sebuah profit. Pernah nggak Mas bentrok dengan tim sendiri karena wah Mas Wim ini nggak masuk ini dalam segi bisnis. Oke bagus lah ini membangun masyarakat. Bentroknya itu dalam gagasan apa sampai buku-bukuan lah? Enggak sampai buku-bukuan. Artinya bertukar gagasan gitu ya. Itu bagus sih contoh ya. Bertentangan istilahnya Mas Wima misalkan pengen ini berdampak banget untuk masyarakat, tapi mungkin dari segi akuntannya atau mungkin manajernya, wah Mas Wim ini nggak bisa nih kayak gini. Pernah nggak Mas? Oh iya, sudah pasti lah ya. Sering. Cukup sering. Ya, dan itu memang saya dorong. Oh, justru karena perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang menjunjung kejujuran ya. Kejujuran itu bukan hanya kejujuran nggak maling ya, tapi kejujuran bahwa berani mengucapkan apa yang ada di dalam pikiran. Jadi tidak menyembunyikan, di depan bilang iya tapi di belakang kasak kusuk. Itu saya paling nggak suka. Jadi di sini memang saya mengajarkan tentang egaliter ya. Jadi nggak ada masalah anak buah ngeritik atasan gitu ya. Memberikan pendapat. Betul. Gitu. Sepanjang yang penting gini, bahwa segala masukan kritikan semua diterima itu juga nggak boleh. Namanya pemimpin kan juga harus punya prinsip. Jadi pemimpin memang harus yang paling tahu apa yang dibutuhkan perusahaan ini. Jadi memang ada walaupun saya tetap membolehkan mereka untuk ngasih masukan kritik. Tapi ketika saya melihat bahwa ini nggak sesuai dengan value-nya, core-nya, ya pasti akan tidak terima gitu ya. Dan di satu sisi memang ada hal-hal yang saya memang sengaja untuk membiarkan staff untuk berkembang. Katakanlah gini, kita punya project A, yang saya sendiri sebetulnya bisa dari A sampai Z-nya saya tahu. Tapi sengaja saya cuma ngeluarin A sampai A, B, C, D, E tok. Tak simpen dulu. Tak lihat seberapa jauh mereka untuk tahu seperti itu. Nah, paling nanti kalau ternyata masih sesuai rel ya udah saya biarin. Meleset dikit sepanjang nggak prinsip, oke. Tapi begitu melenceng dari prinsipnya, udah langsung saya pasti turun. Nggak kayak gini, ganti. Gitu. Berarti bagaimana pendapatnya Mas Wima untuk tim yang pokok bos senang, apa ya bahasanya itu ya? Pokoknya oke lah gitu, oke bos. Kalau di sini nggak kepake ya gitu. Sudah pasti dibully habis-habisan sama atasan. Gitu. Bahkan itu mungkin malah jelek untuk operasional. Ya jelek lah, jelek gitu. Jadi, nah kebetulan di perusahaan ini kan kita juga banyak berinteraksi dengan anak-anak internasional ya. Di situ kan banyak orang katakanlah magang lah di sini. Dan beda negara juga beda tradisi. Memang ada orang-orang yang 11-12 sama orang Indonesia, misalnya sesama Asia atau orang Amerika Latin. Bahkan orang Eropa pun ada yang masih 11-12 kayak orang Indonesia gitu. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan katakanlah orang Jerman, orang Belanda, wah itu harus sangat jelas di awal. Harus clear. Ya. Jadi jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada masalah ngomong, kritik kalau kita merasa nggak suka boleh aja ngomong, walaupun tetap dengan cara Asia mungkin ya. Kita nggak yang sebegitunya los-losan ya, tetap dengan cara Asia, tapi harus clear. Karena memang
Ya kita kan mungkin kerasa ya kalau orang kita ini katakanlah orang Indonesia banyak yang nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Terus ditanyain sama bule, dia bengong, cuma dia bilangnya yes, yes, yes. Padahal nggak ngerti. Sama si bule dipikir ngerti gitu loh. Ya. Nah, kita ketika nggak berjalan sesuai dengan yang dipikirkan loh. Tadi katanya iya, padahal iya itu padahal dia nggak ngerti, hanya sekedar ingin menyenangkan mungkin ya. Ya. Nah, itu yang di sini saya doktrin teman-teman itu untuk berani ngomong apa adanya. Kalau bisa berani berargumen gitu ya. Berani, malah saya senang. Ya, jam kerja tiba-tiba, gak sesuai nih argumen. Bagi saya prinsip komitmen itu nomor 1. Ya, itu karena tanpa komitmen rusaklah semua. Ya, dari komitmen akhirnya berkembang menjadi nilai positif itu. Nah, itu ada anak magang dari Zimbabwe barusan lewat. Bercanda. Zimbabwe, Rumania. Iya. Ya. Afrika. Ya ini enak nih. Jamaika nih, persahabatnya itu. Ya, jadi kalau teman-teman datang ke sini memang ada beberapa anak magang ya dan musiman ya, Mas Bima ya. Kalau Selalu ada kok. Selalu ada. Nah, hari ini kelihatannya enggak ada karena baru datang hari ini. Nanti sore ada. Oh, gitu. Sore ini ada dari Paraguay 2. Wah, dahsyat. Kenapa kok punya target seperti itu, Mas? Kan kebun kopi aja, jualan kopi cukup lah dapat uang. Kok ngapain pakai datengin bule atau sampai bikin museum? Kalau museum tadi udah jelas ya karena passionnya Mas Bima. Nah, ini bule ini kan nggak nyambung nih. Kok sampai kesananya kenapa, Mas? Gini, memang kalau saya dari dulu itu memang orientasi saya kok senang ya dengan pergaulan internasional. Dari dulu ya. Dari saya di Dewan Kesenian. Saya ini Dewan Kesenian, ketua Dewan Kesenian 10 tahun di Blitar. Nanti mau saya bocorin sebenarnya. Udah dibocorin duluan. Nah, sampai nggak ngomong aku. Nggak di briefing. Nah, jadi sering kali kegiatan saya itu memang mengundang komunitas internasional. Ya, karena apa? Karena kita sekarang hidup di dunia yang semakin global. Rugi banget kalau mindset kita masih mindset lokal, itu susah berkembang. Dunia sekarang terhubung sebegitu mudahnya dengan internet. Ya. Jadi pasar-pasar kita harus berani menjual sampai keluar gitu. Nah, semangat itulah yang saya bawa ke sini. Karena saya sendiri berkeyakinan bahwa Karanganyar ini dari pariwisatanya itu sebetulnya skalanya sudah internasional sebetulnya. Cara kita treatment ya. Nah, bukannya itu teman, objek yang kita jual itu sangat laku untuk dijual di turis internasional. Ya, kopi, sejarah, budaya, nature itu makanannya internasional. Benar. Tapi bukan berarti turis lokal nggak suka gitu loh. Jadi gini, kalau suatu tempat wisata itu kelasnya itu pasar internasional, itu hampir pasti akan disukai sama yang nasional sampai ke lokal. Tapi kalau kita di lokal nggak akan nyampe ke nasional dan internasional, apalagi internasional. Benar-benar. Mungkin paling dekat ya Bali itu seperti itu ya. Iya, dia seperti udah itu. Treatment internasional. Dan jujur aja, karena memang tempat di sini kan zaman tempo dulu kolonial Belanda banget ya. Waktu itu pikiran liar saya adalah gimana ya caranya menghidupkan perkebunan kopi Belanda. Tapi orang Belandanya tak balik. Iya, benar. Cuma tak balik. Kalau dulu kan bahasanya kan bosnya orang Belanda. Ya bahasa saya kan jelas, kan tak balik. Bosnya saya, yang kerja sama ya orang London. Bukan jongos ya, tapi pekerjanya gitu di Bali seperti itu. Itu apa namanya? Salah satu manifestasi dari nasionalisme yang konkret. Nah, sudah disebut tadi, memang Mas Bima ini lebih ke budayawan. Ya pengusaha juga iya gitu ya. Dan juga kalau saya tangkap sebagai teman beliau, ya kenal mungkin sekitar 5 tahunan lebih kali Mas. Agak lama lah, 6 lebih lah. Saya kenal beliau adalah nasionalis. Nah, kalau teman-teman tahu, beliau sudah pernah punya channel, ada namanya KMBI. Nanti mungkin saya taruh di deskripsi ya, biar teman-teman tahu. Lalu ada channel baru Mas Bima dengan channelnya Mas Wim, agar lebih dikenal dan dekat kepada audiens gitu. Nah, sebenarnya tujuan saya wawancara adalah bukan hanya kita bedah bagaimana berwirausaha dan menggali mindset dari Mas Wim, tapi juga saya ingin bertanya sebenarnya, dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman juga. Mas Wim, penting nggak pengusaha itu melek politik? Penting. Kenapa Mas Wim? Ya karena jualan aja cukup. Karena gini, karena apa namanya, dunia usaha itu tidak lepas dari kebijakan politik.
gitu kan. Tidak bisa lepas dari sistem. Contohnya seperti apa, Mas Win? Nah, sekarang gini, ini gambaran saja ya. Kita tentunya di Indonesia merasakan bagaimana menjadi pengusaha itu tidak mudah, ya benar. Terkait perizinan, ya, yang berbelit-belit, yang penuh dengan pungli, seperti itu ya. Pajak 12%, tapi untuk sebagian. Ya, kalau pajak itu, kalau saya prinsipnya sebetulnya kok pajak itu benar-benar dipakai untuk kemaslahatan, oke. Itu aja. Nah, tapi kan kita tahu bagaimana rasanya ingin ingin membuka usaha di Indonesia ini, yo persyaratannya juga banyak. Ya kalau semua itu yang baik lurus-lurus aja nggak apa-apa. Ya nggak lurusnya tuh yang nggak nyenengin. Ya. Kemudian bagaimana pungli-pungli dari ya institusi yang seharusnya menjadi supporter kita, pengayom kita, justru kita tidak jarang malah kita harus keluar uang lebih buat mereka. Nah, itu kan yang membuat usaha di Indonesia itu kan susah berkembang. Ini kita tahu lah berapa tahun terakhir hampir tidak ada FDI ya, foreign direct investment yang besar yang datang ke Indonesia. Ya, kebanyakan Vietnam. Iya, akhirnya larinya ke Vietnam. Ya, Apple aja kemarin karena dikejar-kejar ya. Betul, gitu kan. Karena apa? Mereka tidak melihat di sini ada kepastian hukum. Korupsinya masih tinggi. Nah, jadi bagaimana apakah pengusaha melek politik? Ya sebaiknya iya. Karena saya percaya ya, bukan hanya pengusaha di Indonesia, di negara kita akan tumbuh berkembang, termasuk anak-anak kita lagi nanti ya, jika lingkungan kita ini fair play. Ketika lingkungan ini tidak fair play, sehebat apapun kita akan susah, ya. Karena mungkin kita diajari bahwa untuk berhasil kita harus belajar, kita harus bekerja keras, kita harus pantang menyerah, kan seperti itu kan. Tapi di Indonesia ada satu jurus yang kita tidak boleh lupakan, yang itu bisa membolak-balikkan semua. Wah, itu apa? Salam tempel. Orang dalam. Nah, iya kan? Iya, itu harus tempel dulu. Iya, ya nempel dulu biar kenal orang dalam. Iya benar. Tapi itu memang rumit, Mas. Saya kemarin bercerita, masih perusahaan ya pengusaha pemula lah. Saya ajak kolaborasi bagaimana kita menjembatani. Saya masuk ke dalam dunia pendidikan itu cukup lama, Mas. Lalu celutupnya mereka itu pengusaha masih baru. Terus gak ada biaya itu buat ngasih bagian ke yang ngasih project. Waktu itu sih konteksnya adalah perhitungan untuk HPP, margin dan sebagainya ya. Itu dihitungkan juga ternyata. Kok mindsetnya awal-awal baru mau masuk aja itu udah nyiapin anggarannya gitu. Jadi memang kayaknya udah mengakar banget. Betul. Itu gimana itu buat kita? Ya kan memang gini ya, apalagi untuk masyarakat di Indonesia ya. Indonesia ini kan masih mindsetnya masih cukup feodal ya. Jadi kita belum sepenuhnya bisa menemukan masyarakat yang punya kemerdekaan berpikir. Ya, jadi segala sesuatu itu seringkali tidak dilihat apa buah pikiran, tapi siapa yang ngomong. Ya kan di Indonesia. Kita tidak dianggap hanya gara-gara mungkin kita bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, sehingga di Indonesia ini mau nggak mau kalau masyarakat ingin maju, otomatis pemangku kebijakannya pun juga harus berpihak pada mereka. Ya kan? Kalau ingin kita, makanya kata Bung Hatta ya, jika ingin masyarakat menjadi lebih baik, yang pertama harus berubah adalah pemimpinnya. Nah, sementara di Indonesia, kalau saya lihat, kenapa saya sekarang juga concern di gagasan kebangsaan, karena sistem politik kita hari ini tidak berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kualitas. Kenapa? Karena sistem politik kita ini based on market, based on pasar, banyak-banyakan pemilih. Kalau udah banyak-banyakan pemilih, harganya pasti mahal. Bukan hanya harga, karena yang kita harus memenangkan pilihan dari orang kebanyakan, yang mana kita tahu orang Indonesia itu tingkat pendidikannya masih rendah, dan IQ rata-ratanya 78. Ya jangan heran ketika pemimpin terpilih itu bukan karena gagasan, bukan karena track record, tapi karena gimmick, karena money politik, karena nyuap KPU misalnya. Ya semua sudah, ya nggak usah dirahasiakan. Ya, sudah semua udah tahu saya. Ya. Aman kita kan selama nggak nyebut merek ya. Iya. Kan dan ini fakta. Ya siap. Nah berarti untuk teman-teman ini melek politik itu kan jangan sampai dipikir harus
paham undang-undang gitu. Nah, Iya, harus masuk partai gitu. Harus masuk partai. Nah, kayaknya nggak harus juga ya Mas Yumi. Iya. Nah, kira-kira minimum itu untuk teman-teman ini ya pengusaha untuk melek partai ya, melek politik itu ya minimal karena pasti politik berefek pada usaha mereka ya, perizinan dan sebagainya. Ya, itu apa yang harus teman-teman lakukan, Mas Wim? Ada saran nggak? Teman-teman ini siapa maksudnya? Pengusaha-pengusaha. Oh, pengusaha muda. Ya. Ada yang tua juga kok, Mas Wim. Ya. Artinya dalam korelasi gimana nih? Korelasi supaya usahanya bisa berjalan atau korelasi apa namanya? Untuk membantu memajukan Indonesia bagaimana? Ini sebenarnya kalau menurut saya memajukan Indonesia itu kembali lagi ke idealisnya mereka masing-masing ya. Pastinya yang minimum itu melek untuk sustainability dari bisnisnya mereka sendiri. Kalau teman-teman nggak tahu sustainability jangka panjang ya, jangan sampai cuma jual es kepal Milo, batu akik yang musiman misalkan gitu ya. Ya kalau sebetulnya kalau bicara pengusaha di Indonesia ya, kalau kita mau bicara ideal, ya pengusaha lah, netral aja lah. Nah, misalnya ada pilkada, nggak usah lah kita. Dan itu yang saya lakukan di sini. Saya memang dalam posisi di hadapan masyarakat itu menjadi yang tidak terlalu memungkinkan untuk kita terang-terangan mendukung, salah satu kandidat misalnya. Kalaupun iya ya tidak terang-terangan gitu kan. Cuman kan masalahnya itu tadi pengusaha itu juga harus jeli. Bahkan terkadang harus licik ya. Jadi dia tahu opportunity-nya. Kalau yang bakal menang ini nih, aku tak merapat nih ke sini. Ya kalau menang ya dapat rezeki gitu. Tapi kalau kalah ya jeleput. Bahasanya orang-orang bagi-bagi proyek. Lah itu salah satu ya. Kalau kita bicara melek politik dalam rangka pragmatis seperti itu. Ya. Tapi kalau kita dalam rangka melek politik yang dari kita ingin menjaga marwah kita, ya minimal perbanyak literasi supaya kita tidak mudah dipermainkan oleh aparat atau oleh birokrasi. Dan ingat sekarang sosial media itu ngeri sekarang, gitu ya. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu katakanlah kita diperes gitu ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang katakanlah kita sudah lakukan yang kita bisa dan tetap ditekan. Lu jual gua beli aja udah, kalau diramaikan aja biar sosmed semua seperti itu. Benar people power ya. Sudah gitu kan. Tapi balik ya harus punya nyali sana. Ya benar biar punya nyali nanti bisa lah sharing-sharing. Cuman kalau dalam pengalaman saya pribadi di sini ya, karena di sini kan tempat wisata, tempat orang ngopi. Ngopi itu kan memperbanyak teman ya. Dalam pengalaman saya pribadi, hubungan kami dengan aparat, birokrasi itu baik, banyak jadi teman di sini. Tapi kan saya bicara dalam saya secara personal, saya nggak tahu kalau di luar seperti apa. Itu kebetulan tempatnya enak buat ngopi, ya kan? Coba kalau saya usaha pengolahan limbah, ya kan nggak bisa dapat banyak teman. Bisa lah. Ya temennya teman-teman pejuang, teman-teman yang pejabat mana ada. Ayo sekarang masalah lingkungan hidup itu nggak seksi untuk dijadikan bahan kampanye politik gitu loh. Makanya jangan heran kalau sedikit sekali kepedulian pemangku kebijakan terhadap masalah lingkungan. Padahal sampah itu kan masalah yang nyata di depan mata kita. Gitu. Pokoknya bisa ngasih makan bergizi gratis bisa lah, itu bisa mengangkat kebutuhan. Ya problemnya itu kan bukan di kurang makan, tapi kurang makanan bergizi. Beda loh ya. Kurang makan dengan kurang makanan bergizi itu beda loh. Benar. Kan? Benar. Karena terjadi kok teman saya itu ada yang anak orang berada, anaknya stunting. Ada anak yang soge, anaknya dikasih makan sego kacang sukro kan. Kebangetan nih, berarti kan literasi gizinya nggak jalan sih. Benar. Jadi bukan masalah, dan termasuk lah ada orang-orang kaya yang anaknya makannya makanan cepat saji, yang berlemak, yang gula, itu kan juga masalah literasi gizi. Benar. Jadi problemnya bukan di kurang makan sebetulnya. Berarti untuk teman-teman semua literasi itu penting ya Mas. Karena dengan literasi mungkin kita bisa memilah nih kira-kira mana yang akan terpilih, dan untuk jangka panjang bisnis teman-teman juga bisa diperkirakan
oh ternyata makan bergizi gratis ini susah nih, bukan jalan utamanya sebenarnya. Misalkan utamanya adalah gizinya, bukan makan bergizi, bukan makan gratisnya kan. Iya. Makanan kita ini kan terbuang, datanya kan ada kan. Kita ini kan salah satu bangsa yang tidak pandai untuk mengelola ya, memanajemen makan. Enggak. Makan. Iya, pangan. Kan ya ngerti lah orang yang bekerja di di membantu petani. Betapa banyaknya hasil panen yang terbuang. Bener nggak? Berarti nggak salah Pak. Bukannya kekurangan pakan dia. Manajemen pangan kita yang kurang bagus. Benar. Bisanya pakai lumbung. Nah, ya nanti ada bahas itu sendiri. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube-nya Mas Wim, karena hari ini kita juga channel. Ada Mas Wim channel. Nanti ada linknya di deskripsi. Mungkin hanya itu aja dulu, karena setelah ini memang kita akan membahas lagi selanjutnya, mungkin sedikit tentang pangan, dan itu juga ada hubungan dengan bisnis. Kalau kita spill sekarang semua, ya nggak ada part 2-nya jadinya. Nah, part 2-nya silakan teman-teman nonton di channelnya Mas Wim. Dan itu aja dulu kayaknya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol like-nya. Makasih Mas Wim. Sampai jumpa teman-teman.